masih hangat di atas tungku. Assalamualaikum teman-temanku. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, saya Evi Kurnia Laili dengan NIM 233141022, kelas PGMI 5A. Nah, di video kali ini, saya akan membahas mengenai globalisasi dan tantangannya untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah kajian IPS MI yang diampu oleh Ibu Amira Al-Naizah, MPD. Nah, tadi kan aku udah bilang di awal, di video kali ini kita akan membahas mengenai globalisasi dan tantangannya. Jadi kita langsung saja ke topik pembahasan yang pertama. Apa sih itu globalisasi? Nah, secara bahasa, globalisasi itu berasal dari kata bahasa Inggris yang berarti globalization, yang artinya bentuk kata dari global dan berarti mendunia, dan lization yang berarti proses. Maka dari itu, secara singkat, globalisasi dapat diartikan sebagai proses mendunianya suatu aspek. Globalisasi dapat diartikan sebagai pencampuran budaya akibat adanya interaksi yang terjadi antara negara-negara di dunia yang berdampak segala aspek. Nah, globalisasi itu merupakan gejala mengglobalnya sosiokultural atau bangsa, sehingga kultur antara bangsa di dunia seolah-olah itu melebur menjadi kultur dunia. Akibatnya, hubungan antar bangsa itu semakin mendekat. Dalam globalisasi itu mempunyai tantangan. Nah, tantangan itu ada 4 macam atau 4 aspek. Yang pertama dalam bidang ekonomi, bidang sosial dan budaya, bidang politik dan keamanan, dan yang terakhir dalam bidang pendidikan. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Yang pertama, itu ada bidang ekonomi. Di sini globalisasi itu memicu persaingan global yang ketat, di mana nanti perusahaan lokal itu kesulitan bersaing dengan korporasi multinasional. Nah, ini memiliki sumber daya yang besar. Kemudian, eksploitasi sumber daya alam oleh perusahaan asing itu seringkali merugikan masyarakat lokal dan lingkungan. Aspek yang selanjutnya itu bidang sosial dan budaya. Di sini globalisasi itu memicu persaingan global yang ketat, di mana perusahaan lokal kesulitan bersaing dengan korporasi multinasional yang memiliki sumber daya besar. Yang ketiga, ada bidang politik dan juga keamanan. Di sini globalisasi dapat mengikis kedaulatan negara, di mana organisasi internasional dan kekuatan pasar mempengaruhi kebijakan domestik. Terorisme dan kejahatan transnasional semakin mudah menyebar lintas batas negara. Nah, ini memanfaatkan konektivitas global untuk melakukan aktivitas legal. Persaingan ini itu memicu konflik dan ketegangan internasional dan juga mengancam perdamaian dan stabilitas global. Untuk yang terakhir, ada di bidang pendidikan. Di sini itu globalisasi meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mereka mampu bersaing secara global. Nah, sekolah itu harus mengajarkan keterampilan sesuai abad 21 seperti literasi digital dan juga berpikir kritis. Nah, tantangan lainnya itu adanya kesenjangan fasilitas pendidikan, kemudian kurangnya akses teknologi di daerah tertinggal, kemudian perlunya guru terus mengupgrade kompetensi agar pembelajaran itu masih relevan. Dengan adanya tantangan-tantangan tersebut, itu terdapat beberapa dampak. Ada dampak positif dan juga negatifnya. Nah, kali ini aku mau bahas dulu dampak positif dari ekonomi nih. Di sini ada produksi global itu dapat ditingkatkan, kemudian meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara, dan juga meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Ada juga dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Yang terakhir, itu memanfaatkan dapat menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Pada bidang ekonomi itu juga terdapat dampak negatifnya loh. Yang pertama itu dapat menghambat pertumbuhan sektor industri, kemudian bisa memperburuk neraca pembayaran, sektor keuangan nanti semakin tidak stabil, dan adanya memperburuk proses pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, ada juga menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi.
Dalam bidang sosial budaya juga ada dampaknya nih. Kalau dampak positifnya itu mempercepat perubahan pola pikir masyarakat, bisa melahirkan pranata-pranata atau lembaga-lembaga sosial yang baru, kemudian memberikan nilai-nilai dan pola baru dalam masyarakat, menumbuhkan budaya kerja keras, makin beragamnya kebudayaan dunia, dan juga timbulnya asimilasi dan akulturasi budaya. Ada juga nih dampak negatifnya. Yang pertama itu bisa meningkatkan individualisme, kemudian perubahan pada pola kerja, dan ada juga pergeseran nilai kehidupan dalam masyarakat dengan semakin membaraknya budaya asing yang masuk menyebabkan banyak masyarakat yang kehilangan jati diri bangsanya. Munculnya berbagai masalah sosial dan gerakan sosial itu juga termasuk salah satu dari dampaknya. Kemudian timbulnya disintegrasi atau disorganisasi dalam masyarakat. Di bidang politik itu juga ada dampak positifnya. Yang pertama itu terjadinya perubahan sistem ketatanegaraan. Dengan perubahan sistem tersebut, kepartaian yang dianut sehingga memunculkan adanya partai-partai baru. Kemudian ini dapat menumbuhkan kesadaran akan perlunya jaminan perlindungan hak asasi manusia, dan juga pelaksanaan pemilu nanti itu untuk memilih anggota parlemen dan pemerintahan yang dilakukan secara langsung. Dapat juga memperkerat hubungan persahabatan antar negara yang membuat negara-negara melaksanakan kerjasama ekstradisi untuk menjaga keamanan masing-masing negara. Dalam bidang pendidikan itu terdapat dampak negatifnya nih, itu menurunkan kualitas moral siswa, meningkatkan kesenjangan sosial, kemudian tergerusnya kebudayaan lokal dan juga komersialisasi pendidikan. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai sikap kritis dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Yang pertama, kita akan membahas dulu mengenai bidang ekonomi. Yang pertama, itu peningkatan literasi teknologi, mengatasi kesenjangan sosial dan pembangunan merata. Yang ketiga, kita mengatasi kesenjangan sosial dan pembangunan merata, dan juga meningkatkan daya saing dan regulasi. Sikap kritis dalam menghadapi tantangan sosial dan budaya. Yang pertama itu peran pendidikan dalam menanam nilai budaya lokal. Yang kedua, kebijakan pemerintah untuk pelestarian budaya. Kemudian pemanfaatan media dan teknologi. Dan terakhir, partisipasi aktif masyarakat dan juga komunitas lokal. Jika sikap kritis dalam menghadapi tantangan politik dan keamanan, yang pertama itu memperkuat sistem politik nasional, yang kedua meningkatkan partisipasi rakyat dan penguatan pertahanan serta keamanan negara, dan juga kerjasama internasional yang efektif. Kemudian yang terakhir itu sikap kritis dalam menghadapi tantangan dalam bidang pendidikan. Yang pertama tentunya penguatan kebijakan afirmasi dan pemerataan akses pendidikan. Yang kedua reformasi kurikulum dan metode pembelajaran. Juga penguatan pendidikan karakter serta literasi budaya. Yang terakhir peningkatan kompetensi guru. Nah, selesai sudah materi kita kali ini mengenai globalisasi dan juga tantangannya. Semoga teman-teman semua paham dan juga ilmunya bermanfaat. Dari saya cukup. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video, teman-teman.